Saudara, Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara, kali ini bersama saya Herdina Suherdi. Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap berbagai sektor, tidak terkecuali sektor kelautan dan perikanan yang sejatinya adalah merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Lalu bagaimanakah upaya pemerintah untuk mendukung agar sektor ini tetap bisa bertahan dengan baik di tengah pandemi COVID-19? Kami akan membahasnya dalam Indonesia Bicara kali ini dengan tema Perikanan Nasional di tengah pandemi COVID-19. Saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, Bapak Safri Burhanuddin. Pak Safri, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami, Pak. Terima kasih, Mbak Hendri. Pak, ini bicara soal pandemi COVID-19, hampir semua bidang terdampak, Pak. Tidak terkecuali juga kelautan dan perikanan. Apa dampak yang paling dirasakan di sektor ini? Untungnya ikannya nggak ada masalah. Ikan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalahnya adalah lain? bagaimana distribusi ikannya. Karena kalau kita lihat jumlah produksi kita baik tangkap maupun budidaya tidak banyak mengalami masalah. Yang masalah karena masalah logistik, sehingga yang terjadi ikannya cukup tapi harganya turun. Harga ikan turun. Kenapa harga ikan turun? Karena banyak restoran, banyak transportasi terlambat sehingga ikan tidak mampu untuk keluar. Sehingga distribusi ikan harus kita lancarkan. Itu kira-kira yang kita hadapi. Sehingga pemerintah langsung turun tangan melalui bantuan memperlancar logistik. Yang kedua, pertama, yang kedua adalah kita meminta bantuan dari BUMN kita untuk mengambil. Baik, Pak. Sebetulnya sebelum sampai ke upaya, ini soal produksi dan tadi permintaan, sebetulnya berapa banyak produksi ikan kita selama setahun begitu, atau mungkin target produksinya berapa, lalu kemudian konsumsinya berapa, dan kalau bicara soal dampak, tentu kan di sini bukan hanya distribusi, tapi juga nelayannya sendiri, Pak. Bagaimana hal itu? Memang kalau kita lihat dalam hal ini, yang paling terasa adalah dampak daripada nelayan kecil kita. Nelayan kecil kita kurang lebih 1 jutaan yang terkena langsung dampaknya. Ya kan? Kenapa? Karena mereka melaut, karena masuk melaut juga biaya melautnya lebih mahal daripada biaya yang dia harus menjual. Nilai jualnya kan turun. Sehingga ini menjadi perhatian pemerintah pusat bagaimana membantu nelayan hampir 1 juta lebih ini yang langsung bagaimana mereka dapat bantuan langsung. Karena ini yang langsung merasakan dampak COVID tersebut. Baik, lalu upayanya secara detail seperti apa, Pak? Upaya detailnya kita masukkan melalui program yang masuk melalui secara kita punya program dari Kementerian Sosial, tapi secara teknis akan dibahas masing-masing karena Kementerian Kelautan yang punya data sama teman-teman Kementerian Sosial, ini digabungkan agar datanya tidak redundant. Karena ada data sendiri dari dana yang pemberian wajib yang kita katakan pemberian daftar orang yang mendapatkan bantuan langsung tunai. Nah, ini dimasukkan dengan kelompok dengan yang dari kelompok nelayan miskin yang ini. Ini masih terkait dengan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk memberikan bantuan terhadap 1 juta nelayan sangat itu, ya, Pak, sangat terkait karena setelah kami telusuri kemarin dalam sidang kabinet terbatas juga Pak Presiden sudah mengarahkan kepada kita segera dilihat kembali jangan sampai ada kelompok masyarakat nelayan yang tidak masuk daftarnya di kelompok orang miskin yang harusnya menerima. Baik. Setelah kita cek ternyata ada sekitar 70% yang tidak masuk. Ini yang sehingga harus segera dituntaskan, jangan sampai mereka jadi penonton, harusnya mereka penerima jadi tidak penerima. Mengapa ada kendala itu, Pak? Mengapa ada kendala perbedaan data yang cukup signifikan hingga 70% itu tadi? Karena kita harapkan sebenarnya masalah pendataan. Pendataan ini yang kemarin arahan Presiden segera disatukan datanya. Jadi isu utama masalah data. Jadi sekarang sedang sinkronisasi data sehingga jumlah 1 juta nelayan itu yang akan diberikan. Bagian harus masuk dalam sistem yang akan diberikan. Pak, itu nanti mekanismenya akan berlangsung berapa lama, Pak, untuk pemberian bantuan itu, dan apakah saat ini sudah mulai atau baru mau? Kita sudah mulai sekarang. Ada beberapa sudah masuk, yang belum masuk itu segera didaftarkan. Karena kan saat periode yang sekarang pemberian BLT harus berjalan. Sampai paling tidak akhir tahun ini kan masuk. Nah, itu harus berjalan. Nah, 3 bulan terakhir itu kita akan masukkan kembali. Jadi nanti 3 bulan terakhir hingga kemudian kan tadinya kita akan bagi 2, apakah semua dalam bentuk BLT apa berbentuk sarana prasarana untuk nelayan. Hasil keputusan kemarin diputuskan sementara kita tetap memberikan dalam berbentuk cash. Bantuannya tetap dalam bentuk cash karena itu apa kebutuhan dia lebih terjadi daripada kita berikan prasarana belum tentu dia butuh sekali. Sedangkan dia butuh untuk hidup sekarang ini. Lalu kemudian memang nelayan ini kan bisa dibilang mata pencariannya atau keahliannya memang adalah mencari ikan. Lalu tadi Bapak menyebutkan ongkos produksi atau biaya produksi mereka ketika kemudian menangkap ikan jauh lebih tinggi daripada harga jualnya.
Apa kemudian yang akan dilakukan oleh pemerintah? Tadi Bapak menyebutkan sudah meminta bantuan BUMN. Jadi gini, sekarang kan biaya dia itu yang seharusnya dia dapat antara 3 sampai 5 juta sekali keluar, itu berkurang 1 sampai 1,5. Karena ikan yang dapat jumlahnya tetap sama, tapi karena harga jualnya berkurang 50%, maka dia punya penghasilan berkurang, sehingga dia akan berugi. Nah, untuk itu pemerintah menghimbau kepada pemerintah daerah untuk membeli produk-produk. Pertama, untuk mengeluarkan dana mereka untuk membeli produk untuk dijadikan konsumsi. Yang kedua, BUMN melalui Perindo diberikan modal untuk membeli ikan berlebihan. Karena ikan yang masuk tidak berubah, tetapi konsumsi kita berubah. Kenapa berubah? Karena pasar kan relatif banyak yang tutup. Sehingga produksi ada tapi mau kemanakan, sehingga perlu ditampung. Jadi diserap oleh BUMN dalam hal ini Perindo untuk masuk ke gudang mereka, habis itu nanti didistribusikan lebih mudah. Pak, ini terkait dengan Lego Jangkar di Kepulauan Riau, itu sampai sekarang bagaimana Pak progresnya? Jadi Lego Jangkar dalam rapat terakhir seminggu lalu sudah diputuskan dalam rapat tersebut kita akan mengusulkan ada 3 lokasi, kira-kira gambaran gitu. Dari lokasi Lego Jangkar itu tadinya ada 11 kurang lebih. Dengan keputusan itu diharap 3 lainnya, hanya 3 yang resmi, yang lain dianggap ilegal. Ketiga lokasi itu, satu di utara Batam, satu di Karimun, satu di dekat Pulau Galang di bawah. Itu resmi, dan itu keluarkan langsung petanya oleh Posidros dari peta lautnya, termasuk ENC-nya, Electronic Navigation Chart-nya keluar, dan ini menjadi pegangan atau pedoman kapal-kapal yang mau masuk ke Indonesia. Kita kalau bawa kapal, kita cari dong di mana tempat parkir nih, parking area. Nah, dengan diumumkannya seperti itu, dia coba tahu parking area resmi itu ada 3 lokasi, yang lain tidak resmi. Jadi kalau dia tidak resmi, kalau ada apa-apa dia ditangkap, ya kamu harus tahu ini bukan tempat yang resmi. Jadi pemerintah sudah memutuskan 3 lokasi resmi yang dianggap memang sudah tidak ilegal begitu resmi ya Pak sifatnya. Lalu kemudian apakah sebenarnya ada dari awal SOP? juga udah legal. Yang 3 itu legal, cuma dari antara 11 itu diputuskan cuma 3 saja. Baik, lalu kemudian apakah ada SOP yang detail gitu mengatur hal itu? SOP-nya dibuat sekarang adalah sedang difinalkan oleh teman-teman dari Perhubungan Laut. Dengan SOP itu setiap pengelola kapal atau kapten kapal itu bisa mendaftar masuk melalui online. Jadi nggak perlu datang ke kantor, melalui dia punya dia punya agen untuk datang, nggak cukup online, dan semuanya diharapkan tanpa ketemu muka diselesaikan secara online. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh Pak soal itu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali setelah jeda berikut ini. Drama romantis tentang budaya Tionghoa peranakan Hindia Belanda pada era kolonial. Menggambarkan peran orang peranakan dan etnis Tionghoa dalam perang kemerdekaan. Cabaukan, Rabu 3 Juni 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Kami tengah membahas mengenai perikanan nasional di tengah pandemi COVID-19 bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi, Bapak Safri Burhanuddin. Pak Safri, tadi kita sebelum jeda berbincang mengenai bahwa layanan tetap harus dikedepankan, kendati saat ini hampir sebagian besar memang tengah work from home atau bekerja dari rumah. Seperti apa Pak komitmen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan soal ini di bawah Kemenko Maritim? Kita melihat dalam khusus untuk di Kementerian Kelautan Perikanan yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap work from office. Itu kita lihat. Tetapi yang mempunyai ada kemungkinan terpapar atau gejala mereka tidak dianjurkan. Itu diskusi kami. Jadi eselon 1 2 itu relatif wajib di sana. Nah,
kami lihat dalam hal ini adalah kita masih bisa tetap memantau juga, terutama operasional bisa kita lihat masih tetap ada tangkapan-tangkapan kapal yang ilegal, berarti kan mereka tetap bekerja. Kita bisa lihat secara umum yang kami lihat dari KKP sebagai di bawah koordinasi. Indikatornya itu ya Pak ya? Tetap berjalan normal. Jadi memang ada pengurangan jumlah orang tentu saja. Indikatornya adalah tadi adanya penangkapan kapal ilegal berjalan. Ya jalan. kan perizinan tetap mereka keluarkan ya, kalau dianggap penting keluarkan karena ya, yang kita katakan mereka perizinan yang dikatakan sampai 1 jam itu berjalan kan umumnya berjalan secara online. Lalu kalau dulu kita tahu kapal ilegal itu ada yang ditenggelamkan, banyak sanksi yang dilakukan. Kalau sekarang apa Pak sanksi yang diterapkan pemerintah? Kapal ditenggelamkan itu bagian salah satu juga dari peraturan yang ada di situ, peraturan pemerintah kira-kira karena kita berhak untuk menenggelamkan. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat prosedur melihat kapal ilegal apa tidak, mereka tentu harus ada langkah-langkahnya. Tidak bisa memutuskan bahwa itu kapal itu bersalah apa tidak bersalah. Jadi tidak semata-mata langsung tenggelamkan. Melihat kapal tenggelam tidak, mereka lihat. Kalau mereka misalkan terakhir ada satu kapal memang ditenggelamkan, itu karena mereka berusaha melawan. Jadi lain ceritanya. Selama mereka itu kita akan bawa prosedur secara hukum merapat ke pelabuhan terdekat lebih dulu. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini tetap ada ya Pak ya, artinya upaya-upaya illegal fishing yang masuk Indonesia tetap, itu masih ada gitu ya? Tetap, kenapa intinya adalah kita harus mengaktifkan kita punya armada nelayan kita agar masuk di daerah perairan kita. Sebab kalau kita tidak isi armada kita, terutama armada nelayan kita, maka orang lain yang masuk ke perairan kita. Jadi kita harus berdaulat kita harus berdaulat, kita harus berdaulat penuh. Harus masuk. Pak, kemudian Pak Menko sempat menyinggung perihal biaya dan transaksi ketika ini kemudian layanan secara online itu tidak boleh ada nego-nego lagi. Seperti apa tuh Pak penjelasannya? Apakah selama ini sempat ada nego-nego atau gimana? Saya tidak melihat ke belakang, saya melihat ke depan. Kita melihat ke depan kalau semua prosedurnya dilakukan secara online, jadi itu harus transparan. Kalau ada cost-nya kelihatan transparan berapa cost-nya dan pembiayanya lalu transfer. Jadi transfer artinya semua sangat transparan. Jadi tidak ada lagi istilahnya karena kita nggak bisa bilang bukan di bawah meja atau di bawah komputer, nggak ada lagi karena dia nggak bisa lewat. Tapi itu sangat clear apa yang disampaikan Pak Menko dengan adanya SOP yang transparan. Kita harapkan tidak ada lagi seperti itu muncul. Namun kemudian layanan online ini kan tentu sebetulnya juga menyandarkan pada teknologi dan juga bagaimana stakeholder mampu menyerap teknologi ini. Mungkin dari sisi kementeriannya menguasai teknologinya, tapi bagaimana dengan stakeholder yang lain Pak? Ada kendala nggak Pak soal itu? Begitu kita berbicara ini maka kita udah hitung penggunanya pasti sudah sangat mengerti. Tidak ada satupun yang sekarang kita aja anak kecil sudah semua punya smartphone. Dengan smartphone kita bisa langsung apply. Apalagi perusahaan pasti dia punya, yang di kapal maupun yang di darat pasti punya, jadi mengakses itu dan dia punya rekam digital. Jadi kalau ada apa-apa itu menjadi barang bukti dia bisa dengan segera. Jadi saya tidak yakin lagi ada yang berani melakukan permainan kecuali dia beranggap itu bukan dari sisi itunya, tapi kalau dari situ clear semua tercatat, terrekord dengan baik, siapa yang masuk dia harus bayar berapa, terrekord semua dengan baik. Jadi kalau kita bicara soal ketahanan pangan nasional, terutama dari sektor kelautan dan perikanan gitu ya Pak ya. Tadi stok ikan kita artinya cukup ya Pak ya, karena produksi ikannya bahkan lebih gitu saat ini. Kalau kita katakan cukup, kita negara nomor 2 pengekspor ikan di dunia, ikan tangkap, nomor 3 untuk ikan budidaya. Artinya kalau kita sudah ekspor berarti kita berlebihan. Itu ininya. Nah, dan jumlahnya cukup signifikan kalau kita lihat angkanya. Kira-kira gambaran gitu. Nah, apa yang saya ingin sampaikan bahwa kita perlu sekarang memanage ikan tersebut sehingga dia mempunyai nilai tambah. Sekarang kan masih lebih banyak kita mengatakan raw material, sehingga kita ingin meningkatkan industri perikanan lokal kita sehingga kita bisa kalau tidak, kalau permasalahan kita karena kekurangan daripada sisi industri kita sehingga banyak ikan kita yang kita katakan terjadi pembusukan atau terbuang karena tidak bisa terpakai. Kekurangan dari industri ikan kita apa Pak? Padahal kita tadi adalah sebetulnya bisa menjadi pengekspor ikan terbesar. Rantai dingin. Rantai dingin artinya gini, begitu kita berbicara ikan, kita harus bayangkan ikan itu waktu ditangkap, naik ke kapal itu harus sistem rantai dinginnya udah mulai berlaku. Untuk menjaga kualitas ikan. Kan masalahnya ikan itu yang kita harus jual sesegera mungkin atau sefresh mungkin, mempunyai nilai tambahan ini. Begitu sampai di pelabuhan, proses handlingnya dari kapal ke pelabuhan itu harus jelas rantai dinginnya juga bagaimana pengolahannya sekali kualitas tidak berubah. Dan selama ini yang terjadi selama ini terjadi hanya beberapa pelabuhan yang punya seperti itu.
sedangkan produksi ikan kita kan di seluruh Nusantara. Sehingga yang perlu kita katakan perlu ada namanya standarisasi yang kita harus terapkan. Sudah ada standarnya, tapi bagaimana mengimplementasikan standar ini kita kontrol betul, karena itulah yang membuat nilai kita akan bertambah, nilai tambah daripada ikan tersebut. Saat ini progres ke arah sana seperti apa, Pak? Progres ke sana melalui namanya sentra kelautan perikanan terpadu ada. Sentra kelautan perikanan terpadu kita masuk di 15 titik, contohnya Natuna, kita ini semua masuk. Tapi sekarang kita ingin membangun sentra kelautan perikanan terpadu bukan hanya untuk perikanan tangkap, tapi kita ingin masuk ke perikanan budidaya dan industri perikanan menyatu di situ. Sehingga dia akan menjadi satu kesatuan seperti satu kawasan ekonomi khusus. Jadi tidak saja tadi soal penyimpanan rantai dingin dan sebagainya, ketersediaan pelabuhan, tapi juga bagaimana memberikan nilai lebih kepada produksi ikan. Anda bisa bayangkan ikan diambil, masuk ke pelabuhan, untuk ke industrinya dia butuh ke Jawa. Ya. Perjalanan untuk ke sana berapa kualitas akan berkurang. Kenapa nggak dibangun sekali industri di sana? Perikanan budidaya ada di tempat lain, kenapa nggak dibangun sekali di sana? Pelabuhan yang ingin mengekspor ikan hidup, kenapa nggak dibangun sekali satu sistem di situ? Jadi semuanya harus dipikirkan. Nah, tinggal buat berapa lokasi yang kita anggap sebagai yang paling ideal secara geologi, secara geografi ya, itu paling ideal. Secara sosiologi, teknik kita kuasai, nggak ada masalah. Kalau pemerintah ini nanti kita undang investor ikut terlibat di situ. Nah, itu yang kita minta teman-teman KKP, kita putuskan. Mari kita RPJMN sudah minta 3 lokasi diputuskan. Nah, kita dengan putuskan itu kita akan fokus membangun 3 lokasi itu. Di tengah pandemi COVID ini, apakah proses pembangunan itu masih bisa terus berjalan? Kan pandemi, kalau kita tergantung pandemi kan pasti berakhir. Apakah setahun, 2 tahun, tapi harus dirancang kegiatan ini. Pandemi kita jalan, bantuan sosial kita kasih, berikan ini terus, misalkan proses kegiatan budidaya. Budidaya, misalkan budidaya udang menggunakan, kita katakan yang Pak Menteri KP selalu mengatakan adalah millennial shrimp farm. Baik, nanti kita bahas soal itu, Pak. Soal bagaimana meningkatkan value terhadap ikan, termasuk tadi yang Bapak sebutkan millennial shrimp farm. Ya. Baik, kita akan bahas kembali setelah jeda. Saudara tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Yuk, lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk, unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh Pemimpin dan penyelenggara negara yang jujur dan amanah bukanlah impian. Kita bisa membantu mewujudkannya. Caranya mudah. Kita bisa membantu KPK dengan memberikan informasi terkait harta mereka. Kita bisa melihat pengumuman harta di web elhkpn.kpk.go.id melalui menu e-announcement. Isi nama, tahun laporan, dan atau lembaga asal. Klik "Saya bukan robot", isi kode CAPTCHA, dan klik tombol cari. Setelah informasi dalam tabel terlihat, klik tombol "Kirim informasi harta" pada lajur kanan. Setelah mengisi kolom yang tersedia, kita bisa lengkapi dengan dokumen pendukung, lalu klik tombol kirim. Informasi dari masyarakat akan sangat membantu KPK dalam melakukan verifikasi terhadap laporan harta penyelenggara negara. ELHKPN transparan, itu mudah. Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara dan kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Pak Zafri, tadi Bapak menyinggung soal bagaimana agar kita ini tidak saja mengedepankan jumlah atau kuantitas dari ikan, tapi juga nilai atau value dari ikan kita sehingga mempunyai nilai jual yang lebih begitu di dunia internasional.
Apa Pak tadi langkah selanjutnya terkait dengan pembudidayaan ikan, kemudian juga kita meningkatkan lihat industri skop ikan? besarnya ya. Skop besarnya potensi ikan tangkap, ikan budidaya 16 kali ikan budidaya potensi dari ikan tangkap. 16 kali. 16 kali. Kita ini ngotot selalu berbicara ikan tangkap. Iya. Padahal budidaya itu luar biasa, 16 kali potensinya. Dan yang sekarang Dan yang sekarang berapa, Pak? kalau kita katakan, kalau kita lihat rata-rata baru kurang lebih sekitar 10-15% budidaya kita kembangkan. Sedangkan ikan tangkap hampir jenuh. Kenapa kita lihat? Karena penangkapannya sudah mencapai titik jenuh. Nah, ikan budidaya sekarang contoh paling sederhana, teman-teman yang di Balai Benih yang ada di mana Jawa Timur sedang mengembangkan namanya millennial shrimp farm, atau untuk anak muda lah. Millennial Shrimp farm anak muda lah. Jadi satu kolam ikan yang diameternya 10 atau 20 meter, yang tingginya kira-kira sekitar 2 meteran, 1-2 meter, itu untuk mereka untuk budidaya udang misalkan. Udang itu hasil paparan Pak Menteri kemarin, satu kolam itu bisa menghasilkan paling tidak sebulan sekitar 5 juta penghasilan. Satu kolam. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Nah, itu 20 meter. Jadi kalau ada punya halaman belakang yang kita lebih banyak tanah kosong, itu bisa dimanfaatkan kira-kira. Sebetulnya kalau ilmu ini atau edukasi ini sampai ke nelayan, juga harusnya nelayan kita taraf hidupnya akan lebih meningkat dong Pak. Kalau 5 juta aja bisa didapat. Itu salah satu yang kita kasih solusinya, salah satu yang pemerintah usulkan ya untuk dikembangkan. Kenapa kami sampaikan? Kami anggap itu salah satu usulan yang inovasi. Inovatif dari pemerintah, KKP sudah usulkan, kami dari Menko mengendorse saja karena kita anggap ini sangat berguna bagi terutama bagi kaum milenial, daripada menjadi tenaga kerja di kapal orang yang tidak jelas nanti nasibnya, mending dia manfaatkan, tinggal pemerintah menyiapkan nurture-nya, menyiapkan bantuan modalnya melalui UKM, apa yang harus dilakukan, pasarnya disiapkan oleh teman-teman BUMN untuk bantu pasarnya, karena pasar udang itu sampai sekarang tidak jenuh. Jadi sebetulnya ada potensi kita baik untuk domestik masuk ke sana. maupun internasional, kita punya potensi luar biasa. Nilai udang kita pun yang paling tertinggi di nilai ekspor kita. Pak, sebetulnya kalau permasalahan yang dihadapi untuk bisa sampai ke sana Pak, selain permodalan, apa Pak? Apakah mengedukasinya, atau sosialisasinya, atau lebih ke teknologinya, atau yang mana? Kultur. Budaya. Budaya itu ada karena ada contoh. Kalau ada pengusaha contoh dia kasih ini, maka orang otomatis ikut budaya tersebut karena dia anggap kalau saya ikut itu dia akan memakmurkan saya. Kan kita ini orangnya mengikuti orang tua, mengikuti orang yang kita anggap. Jadi harus ada patron gitu. Ada patronnya. Nah, makanya pemerintah bikin model. Dengan model orang akan lihat, dibantu permodalannya, dibantu teknisnya. Permodalan kan kita lihat ada beberapa contoh, tentu tidak seluruhnya dibantu, tapi ada contoh modal. Nah, melalui UKM atau melalui bank-bank atau memberikan kur, kita itu yang mempermudah. Dan itu modalnya nanti teman-teman dari teknis yang akan menjelaskan lebih detail. Tapi kami melihat itu perlu kita sosialisasikan. Sekarang mereka buat 60 contoh. 60 kolab ya, kolam contoh ini. Dan itu sudah dilaporkan kepada Pak Presiden. Kita harapkan ini menjadi pergerakan untuk bisa secara menyeluruh. Sebab selama ini kan masalah tambak biasanya kita pusing dengan masalah tanah. Kita punya tanah di mana? Ini pantai kita kan berapa? 108.000 kilometer garis pantai kita tidak dimanfaatkan secara optimum. Nah, kalau kira-kira kita tinggal buat kawasan zonasi, ini kawasan bisa budidaya bersama, tidak harus dimiliki orang kan? Biasanya itu milik pemerintah, dimiliki bersama. Jadi kenapa kalau itu dimiliki bersama, itu akan mudah mengoperasikan, kita bisa kontrol bibitnya, kita bisa kontrol airnya, kita bisa kontrol limbahnya, kita bisa kontrol transportasi semuanya, sehingga kosnya jadi murah, sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Kira-kira tinggal, dan itu sudah jalan. Jadi bukan lagi angan-angan, bukan mimpi, itu sudah jalan. Sudah jalan ya Pak. Tinggal kita akan mencoba mengkopi, setelah keberhasilan sana kita kopi di daerah lain. Baik. Bicara soal kelautan dan perikanan, sebetulnya juga tidak hanya ikan, begitu ya Pak, tapi juga ada sumber daya yang lain yang ada di laut, termasuk misalnya saya ingin bicara soal sekarang adalah garam. Kita dulu juga dikenal sebagai salah satu negara yang memproduksi garam dan mengekspor garam bahkan. Bagaimana sekarang industri pergaraman kita Pak? Garam kita kalau berbicara untuk konsumsi melebihi daripada produksi kita. Konsumsi. Tapi harus kita ingat negara kita berkembang menjadi negara maju. Negara maju itu banyak industri berkembang. Industri itu butuh garam, bukan cuma manusia butuh garam. Tekstil butuh garam, peminyakan butuh garam, ya kan? Beberapa zat kimia butuh garam. Itu yang lebih banyak konsumsi daripada manusia.
Oke, jadi sebetulnya kalau untuk konsumsi rumah Kalau tangga konsumsi itu selesai, cukup ya Pak ya? kita cukup, nggak ada masalah. Nah sekarang target pemerintah bagaimana mencukupi daripada garam industri untuk kebutuhan industri. Dan yang saat ini kita masih Belum. mengimpor Pak untuk garam industri. Kenapa? Karena kita kan sekarang produksi garam kita kurang lebih sekitar 2,5 juta ton. Sedangkan kebutuhan garam nasional sekitar 4,5 juta. 4,5 juta. Sekarang Kita kebutuhan masih nasional. sekitar 3 Jadi juta kita kurang ya, Pak, ya? kita impor sekitar 2 jutaan lebih. Kenapa? Karena industri garam yang seperti industri itu dia butuh garam, dia nggak bisa kebutuhan tahun ini baru impor tahun ini, kebutuhan tahun depan dia harus impor sekarang. Ini masalah di perindustrian. Dia harus jamin stok garamnya tersedia. Ya. Dengan stok garam tersedia maka dia minta privilege. Ya. Dengan kondisi seperti itu, lalu bagaimanakah upaya pengembangan yang sedang menjadi koordinasi dari Kemenko Maritim sendiri, Pak? Sudah sampai sejauh mana? Sejauh mana tugas kami di Menko Maritim adalah memperkuat, meningkatkan jumlah produksi. Dan kita meningkatkan produksi, maka kita mengidentifikasi daerah-daerah yang sangat baik dikembangkan untuk menjadi kawasan penggaraman kita nasional. punya Madura. Madura Kita masih punya apa ya? Madura is okay, Ya. tapi it's not enough, masih kurang. Jadi Madura yang ada tinggal kita intensifikasi, karena ekstensifikasi sudah penuh. Sekarang kalau kita mau kita menuju ke lebih timur, kita masuk ke NTT atau kita masuk NTB. Jadi sebetulnya tentu banyak wilayah lain, tidak hanya Banyak wilayah lain. di Jawa, tapi juga bahkan ke NTT, Yang- NTB. Yang kami lebih prioritaskan sekarang memanfaatkan lahan alami yang seperti di NTT itu lahan alami. Artinya tidak ada penggarap garam, sebenarnya sudah terbentuk garam sana. Tinggal itu di manage saja, dikelola dengan baik, terutama untuk bagaimana mendidik SDM-nya di sana sehingga dia bisa menjadi kualitas garam industri. Dengan potensi yang sudah ada itu artinya itu sudah given gitu ya, Pak. Sudah ada itu potensinya, sudah ada lahannya di sana, bahkan tidak perlu dibudidayakan. Lalu dengan kondisi seperti ini, kapan kita bisa memenuhi kekurangan dari kebutuhan garam yang tadi 2 juta itu, Pak? Jumlah lahan yang tersedia sekarang kalau kita anggap dengan NTT kurang lebih sekitar 30 ribuan hektar. Dengan rata-rata produksi nasional itu 1 hektar 100, kurang lebih sekitar 100 ton, ya kan? Kira-kira gambaran kayak gitu. Maka kita mengatakan jumlah yang kita bisa produksi itu masih terbatas. Baru 3.000, maksimum kita bisa dengan lahan yang sekarang 3.200, 3.500. Baik, nanti kita akan bahas lagi Pak soal ini ya Pak ya. Meskipun ada potensinya, tapi ternyata ada kendalanya Ada juga di kendala, situ. tapi itu kita akan bahas. Baik, saudara tetaplah bersama kami Indonesia Bicara, masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih belum mendapatkan bansos? Sembako yang diterima berkualitas buruk? Atau ada dugaan penyelewengan bansos? Cegah korupsi dari ujung jari dengan Jaga. Jaga, platform pencegahan korupsi, kini mengembangkan fitur baru untuk pelaporan dan cari tahu informasi seputar bansos. Caranya mudah, hanya dengan mendownload aplikasi Jaga atau segera kunjungi website www.jaga.id. Gunakan fitur login atau daftar untuk masuk ke akun Jaga, klik cari tahu, pilih provinsi dan kabupaten untuk melihat informasi lengkap seputar data bansos dan panduan bansos COVID di daerah tersebut. Lalu, apabila ada yang ingin kamu sampaikan, klik sampaikan keluhan. Isi form keluhan dengan pilih topik yang dikeluhkan, cantumkan NIK dan nomor HP yang bisa dihubungi. Lalu, upload bukti apabila ada. Laporanmu akan langsung diteruskan ke pemerintah daerah terkait. Tenang saja, informasi pribadimu akan dirahasiakan. Yuk, jagain bansos bersama! Baik, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Saya lanjutkan kembali perbincangan ini. Bapak tadi menyinggung mengenai potensi di industri pergaraman sebetulnya cukup besar, tapi ternyata masih ada kendala. Apa Pak kendalanya? Soal lahankah atau ada kendala apa yang lain? Kalau lahan lebih banyak kendala lahan masalah status lahan. Status ya Pak? Itu harus dipertegas karena kalau investasi garam masuk itu harus clean and clear.
Jadi itu harus pertegas. Itu Tapi kan kita. sebetulnya komitmen Presiden Iya, cukup tinggi Ya, terkait kalau dengan, sangat tinggi. dengan lahan. Kita appreciate itu. Tinggal masalahnya di daerah tentu saja. Daerah kan masalahnya Presiden sudah ngomong gubernur, tapi kan masyarakat harus kita urus tetap semua. Nah, Baik. yang kami bayangkan di sini Jadi ini adalah lebih kepada pemahaman, bagaimana pemahamannya. memberikan Yang kita pemahaman bayangkan kepada masyarakat lokal gitu ya Pak. Ya? kita punya lahan alami bagus, Ya. kita punya teknologi dibuat sama PT Garam bagus. Kan kita sudah punya model, PT Garam kan sudah lebih 30 tahun, 40 tahun sana produksi. Ya. Orangnya sudah punya, teknologinya sudah punya, modalnya ada. Itu kita minta masuk untuk diimplementasikan. Produksi PT Garam rata-rata antara 100 sampai 150 ton per hektar. Sedangkan tradisional hanya 50 ton per hektar, 30-50. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan optimum lahan yang ada 3.000 lebih ini, 30.000 lebih ini, dengan kapasitas kurang lebih rata-rata 150, insya Allah kita bisa kita bisa melakukan swasembada garam industri. Karena kita akan gunakan teknologi PT Garam menghasilkan garam industri. Targetnya itu kapan Pak? Bisa kita mencapai swasembada garam? Kalau industri? kita melihat kalau semua lancar dengan tidak ada masalah kendala sosial di lapangan, dengan jumlah lahan yang ada ini, dengan teknologi terbaru, kita harapkan tidak lebih dari 2 tahun. Harusnya, ini kan persaingannya, begitu kita mencapai 4,5 juta produksi, kebutuhan industri meningkat. Kenapa? Karena ada pembangunan industri baru. Jadi berkejaran gitu ya? Ini sedangkan lahan kan tetap nih, ada kebutuhan industri baru, karena bangun berapa industri baru itu. Nah, kita juga sekarang, kita mengembangkan juga namanya garam tanpa lahan garam. Garam tanpa lahan garam. Dan itu bisa dilakukan ya Itu Pak? bisa lakukan melalui apa? Kita punya pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara. Mereka gunakan air laut untuk pendingin. Air laut terkonsentrasikan jadi air, itu air garam konsentrat yang seharusnya dibuang, ini kita bisa memanfaatkan jadi garam. Dan hasilnya juga bisa bersaing dengan Oh iya, hasilnya produk garam impor bersih yang dan dia selama ini. menghasilkan juga air osmosis kan, air bersih. Karena dia tadinya ambil air laut untuk pendingin mesinnya, itu kita bisa memanfaatkan karena jadi air konsentrat garam tua, air tua, itu bisa jadikan. Dan ini kita udah hitung bisa menghasilkan sekitar 100 sampai 200.000 ton per tahun kita bisa hasilkan yang ada. Dan itu bisa menjawab kebutuhan kita ya? Salah satu untuk memenuhi kebutuhan itu. Baik, bicara soal ikan sudah, garam sudah, potensi apalagi di kelautan yang sebetulnya kita masih cukup punya sangat tinggi tapi pengembangannya mungkin belum terlalu maksimal. Kita punya sekarang yang salah satu yang kita nggak pernah hitung adalah potensi biota dan non biota. Non biota itu ada kita katakan keindahannya yang kita nggak pernah hitung. Tahukah kita berapa nilai karang yang ada di Indonesia? 78% karang yang ada di dunia itu kita miliki di Indonesia. Untuk bertumbuhnya satu karang itu dia butuh waktu puluhan tahun untuk menjadi satu karang tumbuh besar. Ya. Nah, nilai karang itu mengabsorpsi 10 kali daripada tanaman untuk mengabsorpsi daripada karbon dioksida. Itu nilai yang kita tidak bisa memberikan. Sekarang kemarin kalau Anda sakit COVID, berapa harus Anda bayar oksigen untuk mendapatkan itu? Ini semua dia memberikan oksigen yang terbaik. Secara Nah, natural di situ. itu yang membuat negara lain sangat tertarik untuk itu yang kita punya nilai. Itu yang bisa kita berikan. Yang kita katakan adalah yang kita katakan bukan cuma dari ekonomi, tapi memberikan nilai tambah daripada lingkungan yang kita miliki. Ini dunia membeli. Yang kita katakan dunia membeli. Nah, sekarang kita harus menilai bahwa kita punya lokasi, kita punya laut yang bagus, kita punya laut yang memberi konsumsi. Kita harusnya menilai itu untuk mereka menghargai dan mereka membayar kepada Indonesia. Lalu Pak, ini dari semua yang tadi Bapak sebutkan sebetulnya kan potensinya cukup besar. Ya. Tapi pandemi COVID-19 ini tentu tidak ada yang memprediksi sebelumnya akan mungkin bisa terjadi dan ternyata dampaknya cukup signifikan, tidak saja Indonesia tapi juga negara-negara lain juga terdampak oleh ini. Dan saat ini pemerintah juga sedang membuka wacana terkait dengan new normal atau tatanan normal kehidupan yang baru. Bagaimana Kemenko Maritim dan Investasi melihat hal ini, Pak? Kemungkinannya akan seperti apa dan sejauh mana ini kemudian bisa mendorong kembali bangkitnya kelautan dan perikanan? Ya. Kita tidak mungkin berdiam diri terus di rumah. Hidup harus jalan, ekonomi harus berjalan. Teman-teman pelaut itu harus ke laut, ya kan? Teman-teman pembudidaya harus kerja, kira-kira gambaran. Dan tidak mungkin tidak ada pekerjaan perikanan kelautan itu kita kerjakan dalam rumah work from home. Kita harus ke lapangan. Nah, tentu harus ada suasana baru. Suasana baru tentu ada namanya protokol daripada COVID. Protokol COVID tetap kita ikuti. Salah satu misalkan protokol COVID yang kita harus lihat masalah di social distancing.
Kapal-kapal yang masuk memang kita akui mereka kalau kerja kapal tuh untuk berpakai masker agak kecil kemungkinan lah. Yang kerja di kapal yang ini karena di Alman. Tapi begitu dia harus masuk ini harus kita yakinkan bahwa suasana kebersihan akan menjamin ini akan harus tetap kita jaga. New normal mau tidak mau harus kita hadapi, ya kan? Mau tidak mau kita harus hadapi. Kenapa kami sampaikan gitu? Nah teman-teman yang ini hanya tinggal pattern, pola. Pola yang ada tentu dilihat daripada kalau pola yang ada sudah berjalan normal dan tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, mereka akan ikuti pola itu. Karena kita pola normal ini kita lagi belajar, yang mana yang terbaik buat kita. Mungkin cocok di Eropa, tapi belum tentu cocok di sini. Mungkin cocok di Jepang, belum tentu cocok di ini. Nah khusus untuk kelautan perikanan, saya nggak berbicara perkantoran ya. Lebih perkantoran, lebih kepada operasional masyarakat ini. Dia akan kerja normal, saya yakin dia akan kerja di tambak, kerja tanpa harus pakai masker. Tapi begitu dia harus berhubungan dengan masyarakat lain, di situ harus protokol apa ini kita harus perlakukan. Karena kita belum tahu apa yang terjadi. Tapi itu kita harapkan seperti itu. Pasar tetap mereka jalan, tapi itu yang kita harapkan mereka gunakan. Nah, tetapi untuk pekerja lapangan, nah, ini perlu sosialisasi, perlu contoh. Apakah Kemenko Maritim Investasi kemudian menyiapkan strategi atau mungkin skenario Pak ketika new normal ini akan mulai diterapkan misalnya? Kami lagi bahas dengan teman-teman KKP untuk mencarikan metode atau cara yang terbaik. Karena ini harus dibahas bersama. Karena setiap daerah akan berbeda cara ininya. Makanya kami sampaikan, yuk kita lihat bentuk yang terbaik yang mana, sehingga lebih gampang. Mungkin cara penyampaiannya melalui ketua adat kah, atau melalui kepala sukunya kah, atau melalui pengusaha atau namanya punggawa-punggawa, atau nanti kita lihat bentuknya. Tapi terus terang kita kan mulai sekarang sudah masuk new normal lah. Nah, sedangkan masyarakat di kelompok penelayan dengan pembudaya belum masih hidup dengan apa adanya. Tugas kami memang harus membantu segera mencarikan pola barunya. Baik Pak, kita akan bahas lagi terkait dengan bagaimanakah menyiapkan stakeholder terkait termasuk juga nelayan di tengah nanti kita akan menghadapi new normal pandemi COVID-19 ini. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali saat lagi. Fenomena politik yang penuh intrik, penegakan hukum yang tebang pilih, peristiwa yang menjadi polemik dan sorotan publik. Rangkuman peristiwa nasional selama sepekan kami sajikan secara mendalam. Saksikan Topik Sepekan bersama saya Dewinta Kailona. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita lanjutkan kembali perbincangan ini Pak. Ini terkait dengan new normal yang mungkin akan segera kita hadapi pasca pandemi COVID ini. Bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Kemenko Maritim dan Investasi? Karena kalau kita bicara soal skenario mungkin ada beberapa kementerian, Menko Perekonomian misalnya, BUMN misalnya sudah menyiapkan skenario tahapan-tahapan. Apakah hal serupa juga dimungkinkan untuk dilakukan di sektor di bawah Kementerian Maritim dan Investasi? Kita berbicara Indonesia harusnya skenario-nya satu, jangan setiap kementerian ada membuat kira-kira skenario. gambar itu. Tentu skenario ini kita ikuti skenario dari Kemenko Perekonomian karena kaitannya dalam pasar ya, bagaimana menjalankan membuka pasar kembali. Yang kami lebih konsentrasi adalah bagaimana memperkuat masyarakat langsung di bawah agar mereka bisa beradaptasi. Nah, salah satu yang mereka beradaptasi yang kita rakat adalah terutama di pasar tradisional, di pasar ikan. Itu yang kita karena beda antara nelayan tangkap dengan nelayan penjual. Karena kan ada itu yang kita bedakan kalau kita bicara ini, ataupun yang kita katakan dengan pembudidaya. Makanya dalam hal ini secara skenario besar kita tetap mengikuti skenario besar yang sudah dikeluarkan teman-teman di Menko Perekonomian atau BUMN, tapi untuk yang lebih detail kami sangat mengharapkan dukungan dari teman-teman khususnya dari KKP bagaimana sosialisasikan agar masyarakat kecil kita ini bisa beradaptasi dengan protokol COVID yang ada. Kenapa kami sampaikan? Yang akan lebih berat kira-kira bagi teman-teman masyarakat nelayan ini yang mana Pak? Adaptasi. Kalau adaptasinya itu kalau mereka di kapal sih tidak ada masalah kalau saya perhatikan. Yang jadi masalah begitu mereka berhadapan di pasar.
Karena itu kan kondisi harus berhadapan orang. Ketika menjaga kondisi ikan tetap pasar sehat, itu, tetap steril, tapi ya, juga pasar itu kalau sunyi tidak menarik. Kalau jaraknya jauh, dia pengen itu pasti itu rame. Nah ini masalahnya. Nah ini yang harus dikontrol. Siapa yang kontrol? Harusnya yang kontrol kan Pemda akhirnya. Bukan kita yang mengontrol, Pemdanya mengontrol orang masuk pasarnya dibatasi. Sekarang supermarket, masuk supermarket aja jumlah tertentu di stop dulu. Supaya jumlah orang dalam itu ada pergerakannya sehingga tidak perlu sampai tingkat intensitas cukup besar. Bagaimana Pak koordinasinya agar semua ini bisa berjalan dengan baik gitu, termasuk juga pengawasannya? Koordinasi ini kan makanya dalam hal ini kita bergerak kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Ya. Karena pemerintah daerah yang mengatur langsung bagaimana kebijakan, karena itu sudah bersifat sangat operasional di masing-masing kecamatan, kelurahan, mereka yang ngatur. Tapi pusat hanya memberikan adalah garis besarnya apa yang dilakukan dan protokol daripada protokol COVID. Bisa kalau ada di pasar apa yang harus dilakukan, ada di tempat umum lain harus dilakukan, itu yang kita berikan. Jadi artinya menjadi fokus dan perhatian dari pemerintah pusat adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan sudah dikeluarkan. Untuk di tempat umum bagaimana, untuk itu yang kita pakai. Sehingga tidak perlu Menko Maritim mengeluarkan lagi satu protokol kayak gitu. Supaya kita tidak tabrakan lah. Yang terpenting sekarang sebetulnya nelayan tetap masih berusaha untuk mencari nelayan ikan, sekarang ya, Pak, tetap hidup. Dalam arti mereka tetap bekerja mencari ikan. Nelayan, yang pemuda tetap mengelolanya. Cuma sekarang mereka minta jaminan tentu saja. Kalau kami tangkap ada pembelinya nggak, dijamin nggak? Ya. Itu aja kan. Nah tugasnya pemerintah menjamin kelancaran produk mereka itu bisa sampai di pembeli. Makanya ada beberapa model, kalau restorannya berkurang kan satu dikatakan restoran itu mulai dibuka sekitar awal Juli mulai ada restoran dibuka. Restoran dia kan itu pun dibatasi tempatnya kira-kira gitu. Jadi kita udah bayangkan kalau restoran biasanya butuh misalkan 10 ton ikan per bulan, karena pembatasan itu mungkin berkurang tinggal 5 ton. Nah, itu yang kita beritahu juga dan itu harus kita sosialisasikan. Kemampuan menyerap pasar itu kita beritahukan, bukan kita kalau ikan kita sudah tangkap, caranya kita masuk melalui yang kita katakan di industri melalui pergudangan atau namanya cold storage ya. Sebab tidak semua bisa diserap pasar langsung, harus disimpan. Ini yang menjadi perhatian kita, jangan sampai ada ikan yang tidak termanfaatkan, terbuang, tapi sistem cold storage kita tidak siap. Pasar yang kita bicarakan ini kan juga tidak hanya pasar lokal gitu. Betul. Ya, tapi juga pasar luar negeri atau ekspor. Ya. Ini selama pandemi COVID-19, ekspor ikan kita ini sudah mulai terbuka lagi atau sekarang terbuka lagi? Dalam 2 minggu ini, 3 minggu sudah jalan lagi. Terutama ekspor ke Cina sudah mulai terbuka lagi. Sudah mulai terbuka lagi. Tadinya hampir 1 bulan itu stagnan. Sekarang mulai terbuka lagi karena beberapa negara sudah mulai membuka, hotel dengan kebutuhan sudah mulai terbuka, kita udah jalan lagi. Padahal sebetulnya profilnya selama ini dari produksi ikan kita berapa persen sih Pak yang diekspor? Kalau kita katakan kurang lebih, kalau kita katakan profilnya sekitar 40 sampai 60% kita ekspor, tergantung pasar kan. 40 hingga 60% itu diekspor. Dan kemarin tuh sempat terhenti, tapi sekarang udah jalan lagi. Makanya waktu sempat terhenti kan kebingungan. Ya. Cold storage kita kan kepenuhan. Kira-kira gitu. Itu yang perlu kita antisipasi. Makanya perlu ada kebijakan untuk segera menyalurkan melalui misalnya pemberian bantuan sosial. Itu menjadi lauk dia, Pak Andi. Bagian daripada sistem kita untuk membantu. Apa kemudian upaya yang dilakukan Pak bersama kementerian terkait tentunya agar ekspor dan sebagainya ini bisa dibuka lebih jauh lagi gitu? Atau memang masih menunggu kondisi negara-negara tujuan? Ekspor prinsipnya sekarang kalau kami lihat pasar ekspor itu terbuka, sebenarnya terbuka luas. Yang jadi masalah ada barangnya enggak? Tapi barang kita kan lebih Pak banyak. Bukan, kualitasnya masuk enggak? Barang ada, kualitas nggak cukup. Ya. Karena kan sekarang kan pasar makin cerewet. Ya. Meminta macam-macam kriteria. Ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu semua menjadi sekarang persyaratan kita menjadi bahan kriteria standarisasi untuk para pengekspor ikan tangkap atau ikan budidaya. Sehingga bisa dengan mudah diterima di pasar. Tapi untuk kondisi ikan kita yang diekspor ke luar negeri selama ini nggak ada masalah ya Pak terkait dengan SOP, kualitas? Ada kadang-kadang 1-2 masalah, wajar lah. Negara seperti yang lain juga ada masalah. Tapi itu kita hadapi. Tapi sampai sekarang kita lihat berjalan lancar. Kalau ada masalah, itu masalah kita anggap minor. Sudah teratasi, tidak menjadi isu besar. Yang jadi masalah paling kalau kita katakan ekspor ada masalah pemberian yang kita katakan insentif. Beberapa negara, Indonesia tidak diberikan insentif. Jadi kita harus bayar tambahan pajak, tax. Sedangkan negara lain, misalkan negara Filipina tidak bayar tax masuk ke Jepang. Sehingga harga ikan kita begitu masuk di pasar Jepang, harga kita agak bersaing, kita lebih mahal karena kita bayar tax. Insentif pajak yang kemarin sempat diberikan pemerintah itu termasuk menyentuh ke ini nggak Pak? Lain ini kita berbicara pajak masuk ke negara Jepang atau masuk ke Amerika. Nah dia melihat dari sisi lain. Nah
inilah salah satu perannya Menko Maritim untuk membantu bagaimana caranya harga itu bisa menstabilkan di sana, bisa diterima. Supaya harga kita juga bisa Harga bisa bersaing mereka. ya, Pak, Jadi ya? Pak Menko itu sering berhadapan kenapa kami harus kena tax tambahan. Iya. Ya, sedangkan negara itu negara kami relatif sama, apa bedanya? Itu yang Fungsi perlu. negosiasi Fungsi itu yang negosiasi itu kemudian ada di situ. dilakukan. Kalau situ produksi silakan Kementerian Teknis lah yang urus. Baik. Kita tidak harus sampai sejauh itu. Menarik soal insentif tadi. Ini saya sekarang ingin kembali masuk ke insentif untuk para nelayan ya, Ya. Pak. Tadi Bapak sudah menyinggung di awal sebetulnya. Ada banyak upaya, bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk bisa membuat para nelayan kita ini tetap bertahan. Yang mungkin bisa dijelaskan kembali, mekanismenya, penyalurannya seperti apa, Pak? Tadi sinkronisasi data sedang dilakukan. Kemudian juga akan lebih mengedepankan bantuan cash. Lalu mekanismenya seperti apa, Pak? Mekanisme seperti itu kan by name by address. Ya kan? Jadi siapa penerima bantuan by name by address itu akan dibayarkan melalui bank yang daerah. Jadi itu ya itu yang kami tahu. Yang berikutnya yang kita lihat adalah mereka penerima itu satu untuk penerima bantuan cash ya. Tapi untuk membantu mereka juga ada kelompok usaha. Mereka diberi untuk mungkin nanti lebih detailnya bisa jelaskan lagi, Pak. Kita jeda kembali dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali sesaat lagi. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara dan kami masuk ke segmen terakhir terkait dengan perikanan nasional di tengah pandemi COVID-19. Bapak, ini soal bagaimanakah kita meningkatkan daya tahan para nelayan kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada sejumlah bantuan yang diberikan, termasuk tadi juga bantuan dalam bentuk cash. Bagaimana mekanisme bantuan ini kepada para nelayan sehingga kemudian bisa efektif, tepat sasaran dan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah? Yang pertama tentu saja saya sampaikan dari awal adalah tepat sasaran yang membutuhkan. Ya. Kalau dibilang butuh, semua orang butuh, tapi yang sangat membutuhkan tepat sasaran. Nah, pemberiannya pun juga dilakukan secara bertahap. Karena tadinya mau dilakukan langsung dikasih 6 bulan misalkan, itu takutnya tidak jadi apa-apa, tidak jadi bantuan, akan berikan bersifat konsumtif. Ya. Makanya diberikan per bulan atau per 2 bulan yang sudah ditetapkan jadi langsung cash per kakak diberikan yang 1 juta itu. Dengan pemberian itu kita akan ikut monitor pasti saja dengan monitor ini dan kita akan lihat penyampaiannya. Memang dalam hal ini itu langsung diberikan melalui bank ya kan, langsung masuk panggil orangnya bayarkan cash kira-kira gambarnya gitu. Tadi soal pengawasannya seperti apa Pak? Pengawasan yang ada kan kita bisa lihat pertama adalah karena kita tahu di sini kalau kita lihat permintaan dari masing-masing kementerian ada untuk pengawasan yang diberikan kita akan lihat berapa persen daripada penerima manfaat ini menerima dan memanfaatkan. Kita bisa lihat daripada pola hidup di sana bagaimana kondisi pasar di sana.
Karena kita tahu salah satu persyaratan, kan ada beberapa persyaratan penerima ya, kira-kira gambaran gitu. Nah, beberapa kegagalan sebelumnya BLT yang ada, karena dia diberikan, dia datang dengan mengambil uang cash tapi tidak dimanfaatkan, intinya kita berikan itu supaya dia bisa bertahan hidup kan? Iya, betul. Bukan untuk konsumtif, bukan untuk beli misalkan kita nggak beli HP atau beli apa, tidak. Nah, ini yang menjadi catatan karena begitu namanya ada, dia datang pakai apapun juga kita harus berikan. Ya kan, dia mau datang pakai motor, pakai mobil, dia datang karena nama dia tercatat. Nah, setiap itu salah satu sistem pengawasan mengamati yang kami tahu, yang itu pelajaran kami, begitu mereka coba mati dan mengamati siapa saja penerima manfaat yang datang bisa dia mati berapa persen. Dari situ kita bisa lihat bahwa minimal kita tahu 90% adalah penerima sosial yang benar. Kan tidak mungkin 100% juga bukan yang ideal lah. Tapi kira-kira gambaran. Dan mungkin saja waktu dia terdaftar di orang miskin, dalam 1 tahun dia berubah. Dia menjadi bagus. Ekonominya jadi bagus, tapi namanya masih terdaftar kira-kira. Nah, makanya oleh Pak Presiden minta agar itu diserahkan ke daerah, agar jadi para bupati, para camat, para lurah itu yang tahu persis kondisi rakyatnya. Dia tahu persis kan. Nah, dialah yang terakhir sebagai pengawas yang tahu persis, oh ini pantas, ini nggak pantas kok. Pak, kalau memang tujuannya misalnya untuk agar ini betul-betul dimanfaatkan sesuai yang dibutuhkan oleh para nelayan, mengapa kemudian pemerintah lebih mengedepankan untuk memberikan cash, bukan bantuan misalnya alat tangkap atau peralatan yang terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh nelayan? Karena kalau alat tangkap Anda bisa bayangkan ada kepentingan lain lagi masuk. Ya. Kita pengen dia langsung deh, kita nggak usah berpikir apa-apa, ini uang untuk masyarakat, dia butuh kebutuhan dia hari itu, saya butuh beli beras, saya bukan butuh alat pancing sekarang. Saya butuh beli beras sekarang, saya butuh makan. Kalau dikasih alat pancing, terus dari mana dia makan berasnya? Dia butuh makan dulu sekarang. Kan ini ceritanya insidental yang sesaat yang dibutuhkan. Lain kita berbicara untuk bantuan ke depan. Itu programnya berbeda. Ini kan kita hanya berbicara selama pandemi Covid aja kita berbicara. Baik. Pak, insentif selain tadi bantuan cash juga sebetulnya ada insentif kartu prakerja misalnya. Ini adalah untuk terutama bagi para pekerja yang terdampak. Apakah ini juga akan menyentuh para nelayan, Pak? Terutama para pekerja nelayan yang kapalnya tidak ini mereka masukkan, itu kan daftar itu masuk. Para pekerja yang merasa, kan ada beberapa kapal grounded, kapal-kapal nelayan tidak bisa melaut, kira-kira gambaran kayak gitu. Mereka daftarkan dirinya, ya itu bagian dan umur-umur yang sekarang mereka menganggap seharusnya mereka sudah bisa kerja. Dan itu juga ada pelatihan-pelatihan untuk ada pelatihan dan salah satu juga yang diberikan pemerintah ada stimulus bantuan dana dalam arti untuk pemodalan. Kita berikan stimulus pemodalan, tentu dia punya kelompok bukan perorangan. Kelompok ini kita lihat ada nilai untuk diberikan modal. Pak, tadi Bapak menyebutkan selain nelayan juga ada para pekerja yang bekerja di kapal-kapal, yang terus kapal-kapalnya harus terpaksa bersandar. Gitu. Bagaimana langkah ke depan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menyalurkan kembali para pekerja-pekerja ini di sektor kelautan dan perikanan, Pak? Kami sekarang pemerintah Indonesia lagi seperti booming lah. Booming karena kan selama ini periode sebelumnya kan kapal ikan kita terbatas ya. Jumlah kapal terbatas sehingga kapal darurat terbatas. Sekarang kita butuh banyak ABK, awak kapal di Indonesia. Karena kita lagi menggerakkan kapal Indonesia untuk menangkap di perairan kita. Jadi ABK yang bekerja ABK di kapal Indonesia, kita usahakan tarik. Indonesia. Kita usahakan tarik yang dari luar, yang tidak kita tarik berbendera Indonesia, pemilik Indonesia. Bisa aja kapalnya kapal luar, tapi pemilik Indonesia akan berdomisili di Pulau ini. Nah itu yang kita lagi gerakan. Nah, kita butuh banyak ABK itu yang sekarang lagi kita identifikasi. Menteri KP sudah menyarankan agar kita menyetop dulu pengiriman ABK keluar, kita manfaatkan karena kita butuh cukup banyak. Baik, Pak, terakhir mungkin bisa disampaikan kembali closing statement dari perbincangan kita terkait dengan bagaimanakah agar perikanan nasional ini bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Saya ingin menyampaikan perikanan kita sebenarnya kuat. Kita adalah salah satu negara dengan potensi perikanan yang luar biasa. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan? Kalau kita bisa memanfaatkan, memang dalam hal ini kondisi pasar memang agak turun. Tapi dengan kita memanfaatkan sistem rantai dingin yang ada, kita memanfaatkan sistem pasar yang ada, kita memanfaatkan teknologi yang ada, harusnya kita nggak usah masalah. Teman-teman nelayan kecil pun bisa beraktivitas. Sekarang kita bisa lihat pasar online begitu luas, dan ini membantu kita untuk memasarkan hal tersebut. Dan saya melihat potensi luar biasa dari perikanan kelautan di masa depan. Tinggal kita, potensi yang sekarang baru sekitar, kalau kita lihat baru 15% dari potensi yang kita bisa serap. Ini peluang yang besar untuk kita manfaatkan bersama.
Baik, terima kasih Pak. Artinya di tengah pandemi COVID-19 ini sebetulnya masih ada peluang untuk perikanan kita termasuk juga industri di dalamnya. Dan yang terpenting adalah saat ini pemerintah tetap terus berupaya untuk melakukan banyak hal agar para nelayan terutama bisa tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak Safri Burhanuddin, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami Pak. Dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Indonesia Bicara kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa.